Sekarang hadirin sekalian, ciri-ciri ulama Rabbani. Ciri-ciri ulama Rabbani yang rasikhun, yang pertama adalah salamatul mu'taqad. Akidahnya lurus, tidak menyimpang seperti ulama Syiah, ulama Khawarij, Mu'tazilah, Sufiyah, bahkan salamatul mu'taqad waltizamus sunnah. Oleh karena itu Pak, orang yang paling hormat kepada sunnah adalah ulama. Sehingga dia menjadi manusia, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau ada orang yang dinyatakan tokoh agama, kalau ada orang yang dikatakan sebagai ulama, ada sunnah dimentai. Kalau enggak ditakwil dengan takwil-takwil yang batil, ya bukan ulama. Ciri ulama adalah salamatul mu'taqad waltizamus sunnah wastiqamatus sirati wassuluk, lurus perilaku dan sirahnya. Yang kedua, ar-rusukh fil ilmi wa tadallu' fi. Ilmunya dalam dan sangat menguasai berbagai macam cabang ilmu. Ini ulama. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, ulama'u, fuqaha'u, ulama, itulah. Sehingga dia mampu mengajarkan ilmu dari yang kecil sampai yang besar. Nggak ada yang kelewat. Ya, yang telah dicontohkan seperti A'mash, seperti Abu Ishaq Al-Fazari, seperti Abu Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Semuanya adalah ulama-ulama. Mereka rusukh mendalam ilmunya dan menguasai berbagai macam cabang ilmu. Bukan hanya sekedar parsial, masalah kaitan waris tok, semua ilmu. Seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Ahmad. Semua adalah ulama'un rabbaniyun. Selanjutnya, al-amal bi'ilm, mengamalkan ilmunya. Sehingga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya hamalatal ilmi, wahai para pembawa ilmu, i'malu bihi, amalkanlah. Fa innal alim, sesungguhnya orang alim, man amila bima alim, orang yang mengamalkan apa yang diketahui. Wa wafaqa ilmuhu amaluhu, dan amalnya sesuai dengan ilmunya, ilmunya sesuai dengan amalnya. Itu yang dimaksudkan ulama Rabbani. Dan Ibnul Arabi mengatakan, idza kana ar-rajulu alima, jika seorang itu alim, amilan, mengamalkan, muallima, dan mengajarkan, qila lahu hadza rabbani, fa in kharwa minhu khaslatun minha lam yakul lahu rabbani. Kalau salah satunya hilang, tidak bisa dikatakan rabbani. Artinya gini, alim sudah, mengamalkan sudah, tapi tidak mengajarkan, maka tidak bisa dikatakan alim rabbani. Apalagi enggak punya ilmu sama sekali, apalagi jahil. Lanjut, hadirin sekalian, Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 73, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Nih dalilnya. Jadi mengenali, menjadi petunjuk dan mengamalkan berbagai macam kebaikan. Wa iqamas shalah wa ita az-zakah wa kanu lana 'abidin. Akan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, kata Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 24. Dari hadis ini, dari ayat ini, kata Imam Ibnu Taimiyah, seorang alim bisa dikatakan alim dan tokoh setelah menjalani ritual berat, yaitu sabar dan yakin. Sabar tidak diragukan, yakinnya tidak tergoyahkan. Lah baru itu a'immah fiddin. Yang keempat, tanda ulama Rabbani adalah mulazamatul wara' wa taqwa wal khasyah, tetap selalu di dalam wira'i, takwa dan takut kepada Allah. Subhanallah. Dan ini yang kita tidak miliki.
Karena memang asas ulama kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan tanda orang itu ilmunya bermanfaat katanya Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Asas ilmu itu membuahkan takut kepada Allah. Dengan demikian ikhwan, orang yang ilmunya tidak bermanfaat, antum lihat sanksinya apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Habis itu apa? Wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min du'ain la yusma'. Ini paling berat. Makanya katanya Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf mengatakan sanksi paling terberat orang yang tidak memiliki, orang yang tidak manfaat ilmunya, hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak pernah puas, dan maaf, ini yang paling mengerikan, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya hadirin sekalian, ciri seorang ulama Rabbani adalah mujanabatul fitan wa mawatinus syubah, menjauhi fitnah dan tempat-tempat yang meragukan. Ada ustadz ke gedung film, kira-kira diterima enggak sama orang? Walaupun alasannya saya sedang menguji iman. Masya Allah, menguji iman. Oh, diuji di masjid aja nggak lulus, apalagi ada seorang kiai kerjaannya keluar masuk diskotik, keluar masuk bar, bahkan di Surabaya masuk ke doli, alasannya nguji iman. Subhanallah Pak, hebat banget iman Bapak, sampai lebih-lebih ya diuji di tempat seperti itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ya, siapa yang menjeburkan dirinya ke tempat-tempat syubhat, jangan salahkan kalau ada orang yang suudzon. Itu jangan salahkan. Itu